Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya mahasiswi dari jurusan Manajemen Jakarta Global University. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 3 topik penting. Yang pertama, ada perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Yang kedua, ada identitas nasional Indonesia. Dan yang ketiga, ada demokrasi Indonesia. Mari kita mulai dengan topik yang pertama. Yang pertama, ada perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ada di Kalimantan. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek ini diberi nama Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, ramah lingkungan, dan dapat merata pembangunan di seluruh Indonesia. IKN akan terletak di wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rencana pembangunan ini mengutamakan konsep kota pintar dengan teknologi yang ramah lingkungan, infrastruktur yang berkelanjutan, dan sistem transportasi yang efisien. Hingga April 2024, pembangunan infrastruktur utama IKN telah mencapai 80,82%. Fasilitas yang telah rampung mencakup Istana Kepresidenan, jalan tol, jembatan, perumahan ASN, dan fasilitas publik lainnya. Di tahun 2025, pemerintah menargetkan bahwa sebagian fasilitas pemerintahan pusat sudah bisa berpindah dan mulai beroperasi. Lalu kita lanjut. Materi yang kedua, ada identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, mencakup aspek mulai dari sejarah, budaya, hingga bahasa. Identitas ini sangat penting karena menjadi fondasi yang meningkatkan seluruh masyarakat Indonesia dalam semangat persatuan. Beberapa simbol identitas nasional Indonesia antara lain adalah Pancasila sebagai dasar negara, Tanggung Kebangsaan Indonesia Raya, serta bendera merah putih yang melambangkan semangat perjuangan dan kesatuan. Lalu kita masuk ke topik yang ketiga, ada demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia merujuk pada sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, yang artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang biasa disebut pemilu, yang bebas dan adil. Sistem demokrasi Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai cara penyelesaian masalah. Demokrasi di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti menjaga persatuan di tengah keberagaman, mengatasi korupsi, dan memastikan partisipasi politik yang luas di seluruh lapisan masyarakat. Namun dengan fondasi Pancasila dan semangat reformasi, demokrasi Indonesia terus berupaya menjadi sistem yang kuat dan berkeadilan. Sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Salam Indonesia sejahtera.